aku capek ya nge-gym, pengen sedot lemak aja deh biar ya udah maksudnya biar kurus gitu. That kind of mindset tuh sebenarnya salah kan ya dok ya? Orang yang tidak boleh untuk liposuction itu biasanya Tiba-tiba lengannya kecil dok. iya. Aku langsung bilang, what did you do? Sekarang we are talking about the risk from liposuction. Yang paling ditakuti ketika liposuction adalah Kalau ngomongin budget, jadi kan tahu yang penonton harus nabungnya berapa. can you deal with that? Can you live with that? Do you accept that? If you can, then we go. Liposuction, satu kata yang memicu banyak opini. Ada yang bilang ini bahaya, ada yang bilang ini life changing, ada yang bilang ini shortcut. So today, let's separate assumption from medical facts. Before we start, I just want to say we are simply sharing information so you can understand the procedure better and make informed decisions. Your body, your choice, but always with knowledge. Welcome to the episode of Reverse Aging. Reverse Aging Podcast adalah tempat di mana kita akan membahas tentang anti-aging, treatments, wellness, breaking down what actually works, what's a myth, dan apa sih yang kamu harus tahu sebelum memutuskan sesuatu. Through our conversation with doctors and experts, we keep it clear, safe, and real. This podcast powered by Foto-Foto, creative visual and imaging partner, yang percaya bahwa visual excellence dan personal confidence itu berjalan beriringan. Karena bagaimana kita terlihat seringkali mempengaruhi bagaimana kita merasa dan tampil. So today we are here with Dr. Ricky Maharis from Maharis Clinic. Thank you so much for joining us, Doc. Thank you so much for having me here. Thank you. So today we are discussing about liposuction. Liposuction. Ya, ini kayak kenapa ya masih banyak banget yang misconception about liposuction. Boleh nggak sih dijelasin medical term what liposuction is? Oke, liposuction itu merupakan suatu prosedur di mana kita menyedot lemak-lemak yang ada di bagian tubuh kita atau di daerah terlokalisasi tertentu dengan menggunakan cairan untuk memecah lemak dan juga dilakukan penyedotan di daerah tersebut untuk menghilangkan sel lemak secara permanen. Namun perlu diingat juga lemak yang dihilangkan itu kan tidak 100%. Jadi masih ada tetap chance untuk balik gain weight ya kalau memang gaya hidupnya, lifestyle-nya tidak dijaga dengan baik. Jadi yang aku udah baca-baca, what I've read is you are taking out the fat cells. Tapi fat cells yang di dalam juga masih ada ya. Masih. Nah itu yang bisa expand. Betul. Nah so after liposuction, if the patients going back to like how they used to, like what they eat and everything, so they can gain weight and then like how it is gitu. Oke, bisa banget, bisa balik lagi. Tapi biasanya tumbuhnya akan di tempat lain yang memang belum di lipo sebenarnya. Jadi misalnya kita lipo lengan, kita gain weight, tempat lain membesar dulu. Nanti lama-lama baru tangannya juga ikut membesar. Tetap bisa membesar, cuman memang takes longer time. Gitu. Nah, kenapa bisa terjadi tumpukan lemak? Itu karena lemak itu merupakan energy reserve ya, jadi simpanan dari energi, kelebihan energi. Energi itu kelebihannya kenapa? Karena kita kebanyakan makan, ya, melebihi kalori yang disarankan untuk tubuh kita. Lalu, tapi kita gaya hidupnya tidak bisa membuang kalori itu. Jadi ujung-ujungnya ditumpuk. Dan dengan adanya penumpukan lemak itu, badan itu akan mencari jalan untuk mempertahankan lemak-lemak itu. Jadi kita ada craving, lapar, bawaannya pengen makan terus. Dan kalau diturutin lama-lama ya kita jadi makan terus dan jadi overweight begitu. So kita sering banget nih, aku sering banget dengar kalau misalnya aku capek ya nge-gym, pengen sedot lemak aja deh biar ya udah maksudnya biar kurus gitu. That kind of mindset tuh sebenarnya salah kan ya dok ya? Betul ya. Iya, kalau liposuction itu bukan untuk menguruskan istilahnya losing weight yang banyak gitu ya. Jadi liposuction itu memang tujuannya untuk menghilangkan lemak pada area badan tertentu di mana lemak itu terlokalisir. Seperti contohnya kita sudah berat badan ideal, tapi kita punya kelebihan lemak di daerah pipi contohnya atau di daerah tangan,
daerah paha. Nah, ini tiap orang berbeda-beda, walaupun mereka memiliki postur atau bentuk tubuh yang mirip, Ya. tapi setiap orang memiliki predisposition untuk memiliki cadangan lemak di tempat yang berbeda-beda. Biasanya pada perempuan itu di lengan dan di paha. Stubborn fats ya. Stubborn fats, Ya. yes. Kalau misalnya untuk laki-laki biasanya di perut. Jadi memang ada genetiknya, ada hormonalnya juga gitu, di mana lemak-lemak itu biasanya ngumpul. Iya, kok susah ya itu stubborn fats itu ya. Stubborn fat itu susah, dan memang stubborn fat itu yang dimana liposuction itu sebenarnya sangat indication, itu adalah ketika orang tersebut sudah mencoba diet, udah mencapai berat badan ideal, tapi di bagian-bagian tertentu masih banyak deposit lemaknya. Benar-benar. Nah, itu bisa diambil. Jadi kemarin tuh aku sempat diet yang benar-benar ekstrim, yang cuman makannya tuh cuman sweet potato, terus udah gitu semuanya direbus-rebus. Bener sih turun, tapi lemak yang stubborn fats itu paling terakhir turun, tapi tapi tempat lain tuh jadinya kecil banget, dan baru yang stubborn fats itu yang baru hilang gitu. Tapi itu sengsara ya dok, sengsara banget gitu. Jadi ya udah, kalau candidate sendiri orang yang bisa melakukan liposuction itu kriterianya apa dok? Oke, kriterianya itu adalah yang pertama, dia ingin sculpting. Jadi bukan untuk losing weight, tapi untuk sculpting, untuk membentuk tubuh. Istilahnya kalau untuk penurunan berat badan bisa mencoba metode lain, mungkin dengan diet, exercise. Ada yang menggunakan peptide, juga ada yang menggunakan gastric sleeve. Lagi in ya itu peptide ya. Dan ada juga telan balon, ya gastric balloon, untuk mengurangi asupan dari kalori. Nah, itu untuk penurunan berat badan. Nah, tapi kalau untuk liposuction itu adalah lemak terlokalisir. Nah, orang yang tidak boleh untuk liposuction itu biasanya, of course, satu ibu hamil, tidak boleh liposuction. Terus kalau misalnya orang itu ada kecenderungan penurunan sistem kekebalan tubuh, kayak diabetes atau metabolic disease lainnya gitu ya. Atau dia minum obat jangka panjang untuk autoimunnya yang dapat menekan sistem imun. Ya, jadi takutnya kalau dioperasi terjadi infeksi dan lain-lain, di mana bahayanya lebih banyak daripada benefitnya. Iya, jadi banyak nggak usah ya. Terus orang yang ada gangguan pembekuan darah, sebaiknya juga kalau misalnya mau liposuction lebih hati-hati, dan juga untuk tidak diambil terlalu banyak dalam satu waktu gitu ya. Dan of course orang yang memiliki ekspektasi yang berlebihan, ekspektasi yang berlebihan, atau ada psychological body image issue. Jadi yang sebenarnya udah kecil, tapi dia tetap minta disedot. Nah, itu kita have to know when to say no. Jadi sebagai dokter, pernah nggak sih nolak pasien karena itu tadi, maksudnya psikologinya nggak masuk di kriteria? Nah, sering banget ya. Sering banget, betul. Jadi yang obese juga, yang maksudnya yang BMI range-nya above average juga nggak boleh, yang below average juga nggak boleh ya. Betul, ya. Jadi benar-benar kalau bisa dijagain yang liposuction itu di dalam range BMI yang average. Kalau maksimal 25 masih oke lah. Tapi kalau misalnya dia sudah BMI-nya sangat tinggi sekali, kita akan sarankan dia untuk healthy lifestyle dulu, karena healthy lifestyle itu kan sesuatu yang harus dilakukan secara konsisten. Dengan dia bisa menjaga konsistensi kesehatan dari tubuhnya, kita tahu bahwa setelah kita kerjakan liposuction, pasien nggak akan gain all the weight back. Gitu. Jadi secara mindset, secara kebiasaan, activity, dia tuh harus diajarin dulu gitu tentang bagaimana how to maintain a healthy weight, healthy lifestyle. So that's how you educate your patient before the liposuction. Betul. Okay, so tadi you were saying that pregnant woman ya obviously nggak boleh. Tapi kalau habis melahirkan? Kalau habis melahirkan disarankan itu tunggu sampai 6 bulan minimal, sampai 1 tahun ya. Karena otot kadang-kadang pada perempuan yang hamil kan ada cenderung belum kempes totally ya. Jadi ditakutkan bisa terjadi penusukan terhadap otot dari perut yang bisa menyebabkan masuk ke dalam
lambung dan bikin kena usus. Aduh, risknya kayaknya lebih banyak daripada benefitnya. Betul, ya, terlalu risky. Dan kalau usus itu kan sebenarnya banyak bakteri-bakteri ya, bakteri pencernaan dan lain-lain. Ketika dia sudah masuk ke badan, dia pecah, dia masuk ke badan, itu akan menimbulkan banyak banget infeksi. Oke, jangan ya. Jadi tahan dulu aja. Tahan dulu ya, ya kan? Itu nggak jadi. Oke. Untuk liposuction itu, untuk selectionnya juga kita harus lihat ya, pasien itu kulitnya itu cukup elastis nggak untuk balik lagi ke posisi semula. Kalau memang terlalu stretchy, itu memang kadang-kadang sebaiknya kita potong, kita tummy tuck, ya, atau kita bisa menggunakan laser untuk mengencangkan kulit. Tapi of course juga bisa enggaknya itu dikencangkan dengan laser, itu tergantung dari dokternya ya. Dia punya pengalaman untuk bisa lihat, oh ini masih oke. Gitu. Dan juga ada yang namanya diastasis recti. Iya, after giving birth ya, habis melahirkan. Dan pada orang yang memang dari kecilnya sudah gemuk, itu biasanya kecenderungan punya otot perut yang sedikit terbuka. Nah, kalau seperti itu biasanya memang kadang-kadang butuh dijahit kembali ototnya melalui laparoskopi. Bisa sekarang bisa sekalian, bisa laparoskopi, bisa sekalian tapi bisa sekalian. Habis itu baru di lipo atau di tummy tuck. Wah, udah jadi all in one ya. Jadi all in one. Nah, yang aku mau tanya, di Mahari Surgery sendiri ada yang namanya lipoles. Boleh nggak sih jelasin dok ini tentang liposuction? Lipo laser. Yes. Jadi laser ini merupakan teknologi yang baru-baru ini ngetren, baru-baru ini didiscover dan baru-baru ini digunakan untuk mengencangkan kulit. Jadi laser ini sebenarnya merupakan laser diode. Sebenarnya dari dulu udah ada yang namanya laser diode, tapi baru sekarang dipakai untuk fungsi ini. Dia memiliki kemampuan untuk membakar lemak dan juga memanaskan kulit sehingga terjadi kontraksi kolagen, di mana kulit-kulit yang longgar akan tighten dengan berjalannya waktu. Jadi ini akan berguna banget untuk yang post liposuction karena setelah kita sedot, kan jadi the skin got stretch kan tadinya, terus sekarang lemaknya hilang. Kan biar nggak jadi kantong, kita laser di bawah kulit supaya kulit-kulitnya akan merapat kembali. Merapat lagi, keren juga ya. Keren. Jadi tapi ada batasan nggak, maksudnya dari yang jangan sampai ekspektasi pasien tuh oke dari yang begini jadi rata lagi gitu. Betul, dia biasanya memang kita lakukan stretch test ya, kita tes elastisitas kulitnya. Oh, ada tes. Kelebihan kulitnya seberapa banyak dan juga berapa kali pengerjaan si laser itu. Jadi misalnya walaupun kita sudah mengerjakan liposuction ini misalnya 1 kali gitu udah hilangin lemaknya, tapi mungkin kita butuh beberapa sesi pengencangan. Oke, boleh ya. Dari kulit, bisa dengan menggunakan si laser itu, atau kita bisa menggunakan mesin lain yang menggunakan teknologi yang sama, diode laser juga, di mana tanpa harus ada tusukan pisau atau jarum, ya. Jadi tidak perlu dijahit. So no incision. No incision untuk yang pengerjaan yang kedua kali. Iya, yang kedua kali. Iya. Lalu kita juga bisa menggunakan teknologi-teknologi lainnya seperti Onda ya, microwave untuk pengencangan ataupun radio frequency untuk pengencangan juga bisa. Jadi mix and match combine di mana kita mendapatkan benefit sedikit-sedikit dari berbagai macam treatment, di mana kita menggunakan sedikit lalu kita mengambil benefitnya dan enggak mengerjakan terlalu banyak supaya nggak terjadi efek samping. Cool ya. So itu namanya Onda Lift. Onda Lift. Onda Lift ya. Jadi misalnya ada orang yang lemaknya nggak terlalu banyak, tapi kulitnya kendor abis ya itu tadi melahirkan atau dari weight loss journey, bisa nggak sih cuman pakai Onda Lift aja gitu? Onda aja ya? Iya. Oke, jadi kalau Onda Lift itu memang dia microwave technology, dia itu diindikasikan untuk yang memang ringan ke berat, ringan ke sedang, ya, ringan ke sedang. Berarti nggak bisa yang terlalu
kulitnya kendornya berlebihan banget, gitu, atau lemaknya berlebihan. Yeah. Kalau kita ngomongin tentang lemak yang banyak dan kulit yang very stretchy, kita perlu go more than that, lebih invasive sedikit daripada si Onda itu, yaitu udah masuk kategori surgery, yaitu liposuction. Liposuction. Ya? Oke, balik lagi ke liposuction. Ya. Pasiennya sendiri itu anestesinya lokal atau general anesthesia? Oke, lokal. Jadi sekarang di Indonesia itu bisa ada yang namanya anestesi sedasi, ya, atau kita panggil dengan anestesi ngantuk, atau anestesi umum atau general anesthesia, tidur semuanya, di mana pernapasannya dibantu dengan ventilator, atau anestesi lokal. Tapi kalau di liposuction kita panggilnya anestesi tumesen. Oh, oke. Okay. Tumesen liposuction. Never heard before. Ya, jadi sebenarnya masuk dalam kategori lokal, tapi kalau liposuction kita panggilnya tumesen. Okay. Nah, sebenarnya tumesen ini apa? Tumesen itu ditemukan oleh dokter kulit, sebenarnya ditemukan oleh dokter kulit, di mana dia mencampurkan mixture dari obat anestesi dengan bikarbonat dan adrenalin epinefrin, ya, dengan lidokain, dimasukkan ke dalam tubuh dan dibiarkan lemak itu menyerap cairan tersebut, di mana lemaknya akan mengembung. Oh, oke. Okay. Ya, akan mengembung dan terjadinya pembuluh darah sekitarnya pun ikut mengecil, sehingga ketika kita lakukan penyedotan, lemak jadi gampang keambil, masih dalam keadaan besar-besar, sehingga mengurangi resiko masuknya ke pembuluh darah dan menyebabkan sumbatan, dan juga mengurangi perdarahan dan juga bikin tidak sakit. Oh, iya. Okay. Jadi so it's not painful ya, Dok? No. Soalnya aku ngelihat dokter Cory, aku lihat dokter Cory itu pas lagi pengerjaan kan drag gitu ngilu loh, saya lihatnya sampai ya. Padahal nggak sakit ya, Dok, ya? Sebenarnya tidak sakit ya, walaupun memang bisa dibilang setiap orang kan punya pain tolerance beda-beda. Ya. Kalau 1 sampai 10 ada orang yang merasakan zero pain, ada orang yang merasakan 2 or 3 out of 10. Oh iya? Iya. Jadi sebenarnya sih nggak terlalu sering dan ya jarang lah ya bisa di atas 5 out of 10 untuk pain-nya ya. Kalau memang kita melakukan anesthesia tumesensnya dengan baik. Gitu. Oh gitu. Iya. Dan juga kalau misalnya anesthesia tumesen itu untuk 1 kali pengerjaan itu ada maksimumnya. Tergantung berat badan dari pasiennya. Jadi kita juga jangan terlalu ambisius banget ya. Misalnya dalam 1 pengerjaan kita jangan berbagai area. Iya, itu yang aku mau tanya sebenarnya. I sound greedy, but ya kadang-kadang ini juga pengen actually kalau woman tuh banyak kan di love handle sama di muffin top. Iya kan. Nah itu tapi boleh 2 itu digabung. Boleh ya. Kita bisa lihat-lihat ya, misalnya lihat seberapa banyak lemak di area tersebut yang kita bisa ambil. Kalau misalnya di 1 area itu sudah banyak banget, kita mendingan konsentrasi di 1 area, kita habisin dulu, baru nanti berikutnya di tempat lain. Karena kita ngomongin tentang anestesinya, tumesennya, itu ada maksimalnya. Dan kalau di spread terlalu banyak, di spread di berbagai tempat terlalu banyak, nanti dia nggak menyerap dengan maksimal, dan sometimes it can be painful, ataupun lemak yang kesedotnya juga jadi nggak terlalu banyak. Oke, tapi maksimum lemak yang dokter sedot dalam 1 kali pengerjaan, itu ada nggak sih? Biasanya sekitar 4-5 liter. 4-5 liter per kali tindakan. Wah, itu banyak ya? Begini. 1, 2, 3, 4. Botol, 10 botol ya? Lumayan ya itu. Lumayan. Kalau misalnya orangnya nggak terlalu besar, kecil gitu ya, dia mau mengerjakan beberapa area dalam 1 kali, itu sebenarnya masih bisa. Tapi kalau misalnya 1 areanya sudah besar, itu nggak disarankan untuk berbagai area dalam 1 kali. Because you know what, kan aku lagi pergi lunch sama teman-teman, terus tiba-tiba ada teman ini datang lah, tiba-tiba lengannya kecil, Dok. Iya.
aku langsung bilang, what did you do? Ya kan? Terus tapi ternyata dia bilang, oh ya, I just did liposuction for my arms. Ya. Terus jadi kayaknya menurut aku lihat dia tuh kayak it's an instant thing gitu, maksudnya it's a small thing gitu. Yeah. So menurut dokter ini tuh sebenarnya major surgery or minor surgery gitu. Oke. Kalau liposuction itu masih bisa dibilang minor ya, masih bisa dibilang minor. Terutama area lengan mungkin ya, atau mungkin area paha ya, itu merupakan area-area yang nggak terlalu banyak istilahnya. Jadi masih bisa dibilang small surgery. Tapi actually liposuction itu sendiri menurut guidelines dari panduannya bedah kulit itu ketika kita ingin melakukan liposuction itu sebenarnya bisa dilakukan di poliklinik. Oh, oke. Iya, jadi bisa dilakukan di poliklinik. Jadi masih termasuk di bedah kecil. Ya, asal kita bisa mengerjakannya secara steril, peralatannya steril, itu boleh. Semua dokter kulit boleh mengerjakan di ruang praktek mereka masing-masing. Tapi kalau di Maharis Klinik, ya Maharis Surgery, kita memang karena kita mau memisahkan area surgery dengan tindakan-tindakan lain. Jadi kita memang buat khusus satu ruangan yang memang buat surgery aja gitu. And it's hospital grade. Yes. Oke. So kita ngomong lagi tentang lemak-lemak yang udah diambil. Lemak-lemak yang udah diambil dalam satu pengerjaan misalnya, again I sound greedy, boleh nggak sih lemak itu dipindahin ke area lain? Boleh banget, boleh banget. Area lain, boleh ya? Boleh banget. Jadi kayak misalnya mini BBL gitu. Oh, bisa banget. Bisa, tapi kan kita posisinya kan tiduran nih. Iya. Sedangkan daerahnya di sini. Iya. Itu gimana balik. dok? Nanti dibalik. Nanti dibalik? Iya. Pas kita masih dalam anestesi itu? Betul. Kalau kita masih dalam keadaan sadar ya, kan local anesthesia, itu kita bisa meminta pasiennya untuk membalikkan badan. Oke. Tapi kalau misalnya pasien dalam keadaan tidur atau sedasi, itu perawat dan nanti dokter anestesi akan membantu untuk membalikkan badannya. Dan of course ketika membalikkan badannya, pernapasan pasien harus dijaga. Nah, itu biasanya tugas dari dokter anestesi yang kita kerjasama di klinik ini ya. Jadi kita memang ada in-house anesthesiologist karena kita mau pasiennya dijaga dengan baik. Betul. Karena anesthesiologistnya akan duduk di sebelah pasiennya. Oh my God, it gives a lot of peace of mind. Dijagain setiap detik gitu. Paling dia pergi buat ke WC sebentar, balik lagi. Iya. Kalau memang mau menggunakan sedasi, jadi memang anesthesiologistnya akan nungguin terus. Mau selesai berjam-jam pun dia juga akan tungguin. Oke, jadi area-area yang bisa pindahin lemaknya itu kemana aja biasanya? Oke, pasiennya kemana aja? Bisa kemana-mana. Banyak pasien yang sekarang requestnya tuh lebih ke wajah ya. Oh, yeah. Under eye, smile line, cheekbone, forehead, temple. Di sini nasolabial line, and di sini marionette line atau garis iler. Garis iler ya bilangnya. Iya, garis iler. Bibir juga bisa. Oh ya, jadi instead of filler ya? Filler, ya, bisa menggunakan CFAT. Ini bisa menggantikan filler banget dong ya, dok? Sebenarnya bisa. Ada market masing-masing ya? Ya, jadi sebenarnya tuh bisa. Oh ini topik selanjutnya nih, bisa menggantikan filler apa enggak, karena ceritanya panjang. Lalu selain di wajah, bisa di area leher, tangan, atas, tangan sini ya. Kalau dengan bertambahnya usia kan kadang-kadang mukanya kelihatannya muda tapi tangannya kelihatan ya. Nah, itu bisa diperemajakan kembali dengan menggunakan fat gitu. Lalu ada yang mau juga untuk di breast ya, area breast, area bokong atau pinggul ya. Jadi lebih kayak waistline-nya kecil. Iya, betul ya. Jadi biasanya kalau saya mengerjakan badan, saya tanya dulu ke pasiennya. Goalnya apa? Goalnya mau apa nih? Mau sekecil Victoria's Secret Models? Mau.
Atau mau yang berbody kayak Kim Kardashian. Iya, benar-benar. Iya, beda-beda ya cewek Beda-beda, ya maunya. betul. Iya, betul, Jadi betul. approach-nya nanti kita ngebentuknya, carving-nya, bentuknya, marking-nya Ih, keren itu akan banget berbeda. sih. Iya, iya, iya. Keren banget. Sesuai request. Tapi ada lagi nih, kalau fat graph. Iya. Yang teman-teman aku udah pernah bilang, mereka nggak tahan lama gitu. Paling ya 5 bulan tops itu terus sudah balik lagi gitu. Nah, fat graft and filler. Jadi kita ngomongin tentang volumizing, Iya. memberikan volume ya. Kalau filler itu bahannya itu biasanya hyaluronic acid. Jadi dia menyerap cairan. Jadi mostly yang ada di muka kita itu adalah gel berisi cairan. Kalau fat itu adalah lemak. Tapi ketika kita masukin ke wajah kita, misalnya ke wajah pasien, itu yang kita masukkan adalah cairan anestesi, lemaknya, dan serum-serum darah gitu ya. Jadi masuk ke dalam muka. Kita masukin yang banyak, nanti dia akan kempes. Dia akan kempes. Nanti dia akan settle sekitar 3 bulan, 4 bulan, baru mulai kelihatan bentuk aslinya. Ya. Tapi perlu diingat lagi bahwa survival of the fats itu 50-50. Ya, survivalnya cuma 50-50. Jadi kalau misalnya orang ini bisa survive gitu, misalnya bisa dapat 70%, ya bagus. Ya bagus. Tapi do not expect too much out of it. Iya. Jadi kalau misalnya beberapa dokter menyarankan dikerjakan beberapa kali gitu. Tapi kalau saya personally, saya merasa kayaknya susah ya minta orang untuk mengerjakan fat graft 2-3 kali karena prosedurnya kan berkali-kali. Iya, It's not nice ya. Iya betul. Nggak segitu enjoyable ya kan. Iya betul. Jadi aku selalu bilang kalau misalnya mau ada volume, kita lebih bisa mengandalkan filler. Oh, balik lagi ke filler. Iya, tapi kalau kita mau menggunakan fat, boleh aja kalau kita sekalian nyedot lemak. Iya. Dapat lemaknya banyak, kita masukin. Tapi yang dicari adalah stem cell effect of the fat. Karena ini juga lagi populer banget actually, bukan cuma sebagai fat graft, jadi bukan cuma buat ngisi doang. Jadi lemak itu memiliki, dia kan bisa berkembang tuh. Ya, dia punya stem cell yang bisa berproliferasi menjadi kulit, menjadi otot, menjadi lemak, dan jaringan ikat lainnya. Nah, ada yang sekarang namanya adipocyte. Adipocyte itu lemak ya. Adipocyte derived stem cell. Ya, jadi lemak itu ketika kita suntikan ke kulit atau kita kirim ke laboratorium, itu bisa dijadikan stem cells. Tapi ini semua proses pengerjaannya pas pasiennya lagi di operation room atau gimana nih? Iya. Apa pas second visit? Kalau cuma sampai fat grafting, itu one visit is enough. Ya, di hari itu juga. Dan lemaknya yang mau disuntikan harus dihabiskan di hari itu juga. Oh, oke. Ya, karena nggak bisa disimpan. Nggak bisa disimpan, betul. Kalau mau yang bisa disimpan, itu diproses di laboratorium, diambil selnya aja, direplikasi, diperbanyak, ditabung, dimasukin tabungan di laboratorium. Jadi setiap kali kita mau pakai, ambil. Kita mau pakai, ambil. Tapi ini khusus untuk pasien itu aja kan? Betul. Nggak boleh dipakai buat yang lain-lain dong? Sebenarnya kalau di Indonesia belum disarankan. Iya. Tapi di Korea itu udah ada yang namanya adipocyte stem cell donor. Oh, ada ya, boleh. Jadi pakai orang lain punya. Iya, betul. Tapi itu di Korea, di Indonesia masih belum boleh. Di Indonesia belum ada regulationnya, teknologinya juga belum sampai ke sana ya. Jadi kita belum bisa ngambil stem cell lemak dari orang. Untuk di Indonesia. So that's fat graft. So now we are back to liposuction. Ya. Recovery-nya sendiri tadi itu berapa lama, Dok? Oh, recovery ya. Bagian badan beda-beda. Tapi menurutku yang paling cepat itu recovery adalah lengan. Dan for me itu pengerjaannya paling easy for me. Karena paling kita hanya buat lubangnya, incisionnya cuma 1 atau 2 lah. Kalau misalnya lengannya panjang ya.
Jadi kita masuk kanula itu buat nyedotnya lewat sini atau lewat dekat ketiak, di mana lukanya itu kan tersembunyi ya, karena lipatan gitu. Nah, kita masukin, lalu kita isi cairan, itu mesemnya karena areanya kecil, lalu kita sedot, kencengin kulit, selesai. Gitu. Tapi it sounds so simple. I'm sure it's not like that. Lalu setelah udah selesai di lipo, dijahit, habis itu kita pakaiin compression garment. 3 hari pertama dia akan swelling, akan narik air, semuanya swelling. Di hari keempat udah mulai turun. Setelah 1 bulan baru mulai lebih kecil lagi. Nanti di bulan kedua lebih kecil lagi, bulan ketiga lebih kecil lagi. Gitu. Tapi yang pasti setelah hari ketiga, hari keempat itu udah exponentially turun. Jadi gede-gedenya itu di 2 atau 3 hari pertama, lalu dia mulai turun. Can we talk about kalau misalnya habis surgery itu kadang-kadang suka jadi feeling low, feeling down gitu, kayak post surgery syndrome. Yes. Nah, dari dokter sendiri penanganannya bagaimana? Gitu? Post surgery suka ada yang freak out kan kalau lagi bengkak gitu, tiba-tiba biru semua. Itulah pentingnya untuk the clinic or the facility or the doctor yang perlu educate the patients. Ya, pertama kita perlu tahu dulu nih pasien anxiety-nya tinggi atau enggak. Ya, kalau misalnya anxiety-nya tinggi, we need to anticipate that. Ya, dan yang paling penting adalah we have to tell the patients what to expect. Setelah pulang, nanti setelah tindakan pulang apa yang dirasakan. Kalau sakit minum apa, kalau nggak bisa tidur gimana, kalau mau olahraga nanti mulai dari kapan. Dan nanti kadang-kadang ada pengerasan dulu, lemak-lemaknya numbness, pengerasan, nanti baru lunak lagi. Kadang-kadang ada area yang lebih keras daripada lainnya, maybe sometimes ada yang sedikit lumpy gitu ya, belum rata. Itu kita harus jelasin ke pasiennya, karena a lot of things can happen during the recovery 1-6 bulan ya. Stages-stagesnya tuh biasanya ada, dan ketika pasien sudah kita ceritain dan mereka sudah I can handle it, I'm fine with it. Kita baru kerjain. Gitu. Tapi kalau misalnya pasiennya ada a lot of anxiety gitu ya, mungkin kita bisa mulai dari counseling, atau kita bisa ajarin cara how to relax and how to take it easy, how to change your perspective and mindset gitu. A lot of things yang bisa kita details itu yang bisa bikin pasien nyaman selama recovery-nya. Boleh balik ke gym berapa lama? Actually, balik ke gym itu kalau misalnya cuma lengan, untuk kardio ringan itu seminggu juga udah boleh kok. Oh ya? Ya. Tapi nggak boleh weightlifting lah ya. Sebaiknya jangan weightlifting dulu karena ya masih ada jahitan dan lain-lain. Jalan aja, biasa jalan, brisk walking, and actually juga kita sarankan pasien juga restingnya itu paling cuman 2-3 hari, sisanya udah harus bergerak, udah harus jalan, supaya sirkulasinya bagus. Gitu. Dan early massage, lymphatic massage. Ya, lymphatic massage juga penting banget, karena dengan adanya lymphatic massage itu akan mengurangi fibrotic. Lymphatic massage-nya sendiri itu dilakukan pas setelah jahitannya dibuka? Early lymphatic massage. Jadi istilahnya kalau misalnya kita kerjain lipo hari ini, besok mau lymphatic massage itu udah boleh. Oh, I see. Nggak ngaruh ya ke incision-nya? Enggak. Karena incision-nya kan ditempel dengan benang ya. Dan biasanya kalau udah dibenangin gitu sih harusnya nggak lepas. Nggak lepas. Boleh di lymphatic massage, tapi memang tekniknya teknik khusus ya, teknik lymphatic massage, direction-nya dan tekanannya dan lain-lain. Setelah 2 minggu lymphatic massage, itu baru boleh mulai menggunakan teknologi kayak acoustic wave. Acoustic wave itu kalau kita di sini alatnya namanya Storz. It's amazing. Karena aku udah cobain.
Jadi dia itu tuh seperti kayak ditembak karet, So it's like laser. getaran, Oh, oke. vibration gitu. Nah, bagusnya itu ketika kita lakukan stores itu, Iya. dia itu bikin yang lemak-lemaknya tadinya mengeras begini, dia menjadi lebih lembut. Oh. Iya, jadi penyembuhannya akan lebih cepat. Lebih cepat. Decreasing swelling juga, mempercepat fluid accumulation-nya juga cepat hilang gitu. Tapi itu memang dimulainya nanti setelah 2 minggu. Awal-awal sih massage dulu, karena kalau terlalu baru-baru di operasi kita langsung kerjakan yang seperti itu, takut bikin jaringannya tambah rusak di sekitar situ. Come to think of it, it's not really an instant way out. No, it's Kayak not. dari proses sebelum, selama pengerjaan, dan Yeah. sesudahnya tuh banyak banget Banyak banget. yang harus di take care ya. Ya, jadi orang memang kadang-kadang banyak yang mikir, okay, I'm gonna go to this country. Example, kita berdua langsung pulang ke Indonesia and expect dia bakal sembuh sendiri dengan baik dan lain-lain. Actually, it's not. Itu perlu dijagain banget. Bener. Makanya mendingan di yang area yang berdoa you di mana gitu kan. Iya, mendingan. and juga convenient for you. Kalau misalnya badan manusia itu kan 1 tambah 1 nggak selalu 2. Oh gitu. Iya, ada selalu variasi beda-beda. Kadang-kadang yang ini lebih berdarah, yang ini enggak, beda-beda banget. Nah, kejadian-kejadian seperti itu yang sebenarnya bisa ditanggulangi dengan ketika kita gampang untuk konsultasi, untuk cek, untuk memastikan healingnya goes to plan. Yeah, I think again back to like it will give me peace of mind if my doctor is there near me gitu. Betul. Iya, aku ada cerita. Jadi biasanya kan kita habis liposuction, kita lakukan penjahitan dan lain-lain. Biasanya pada orang biasa itu kita kan kasih antibiotik ya pulang ya. Biasanya tidak terjadi infeksi, aman-aman aja gitu. Tapi pada pasien yang seperti ada diabetesnya atau autoimun atau misalnya old age gitu ya, udah umur di atas 50-60, itu lebih gampang kena infeksi. Jadi yang sebenarnya orang biasa nggak infeksi, dia bisa infeksi. Entah itu datang dari mana. Karena tiap orang kembali lagi berbeda sistem imunnya dan lain-lain. Kalau dari age range yang orang yang dokter saranin bisa untuk liposuction itu dari umur berapa ke umur berapa? Oke. Selama dia sudah puberty, sudah melewati puberty dan sudah dianggap dewasa ya, itu oke untuk dilakukan liposuction ya. Itu oke untuk dilakukan liposuction untuk body contouring ya. Untuk body contouring. Umurnya itu biasanya balik lagi ke kesehatan orangnya, vitality, kesehatan orangnya, penyembuhannya gitu ya. Jadi kita harus menimbang-nimbang banget nih, kalau misalnya dia benefitnya lebih bagus daripada risknya, ya kita boleh kerjakan. Tapi kalau misalnya, aduh resikonya terlalu banyak nih, hanya untuk ngilangin lemak segitu doang nih, ya udah jangan. Nggak usah. Tapi ada solusi lain nggak sih selain liposuction? Liposuction, oke. Kalau nggak mau liposuction, kita ada pilihan lain yaitu dengan fat freezing. Oh, cool sculpting. Cryolipolysis nama generiknya. Jadi dia itu mendinginkan lemak dengan menggunakan liquid nitrogen, dicapit lalu dibekuin, lemaknya tiba-tiba mengeras, lalu dia memecah sendiri, lalu dia akan hilang dalam 3 bulan, pelan-pelan hilang. Ya, and I've tried it mungkin 10 tahun yang lalu udah pernah coba ya, and it really works. Ya, itu juga lebih ke body contouring. Body contouring, tapi memang ada kelebihan, ada minus, ada plusnya. Kalau cryolipolysis itu non surgical, jadi enaknya tuh nggak perlu anestesi, nggak perlu ada jahitan, kerjainnya simple 1 jam, pulang dan tunggu dia nanti mengecil sendiri. Untuk tangan dia bagus karena tangan itu kan permukaannya rata, ya. Jadi cukup dicapit dia mengecil. Gitu. Tapi kalau area perut, kan dia mainnya percapitan ya, capit gitu.
Kadang-kadang karena capitan-capitannya itu untuk kita mendapatkan kontur yang bagus rada sulit karena kan percetakan. Iya, itu plus minusnya ya. Itu plus minusnya. Now plus minus. Sekarang we are talking about the risk from liposuction. The risk from liposuction. Yes. Yang paling ditakuti ketika liposuction adalah fat emboli. Fat emboli itu adalah di mana lemak itu ada yang masuk ke dalam pembuluh darah besar dan dia nyangkut. Jadi orang itu sirkulasinya nggak bagus atau dia menyangkut cuman setengah gitu ya. Jadi orang itu masih ada sirkulasinya tapi mulai sesak napas atau lemes ya. Bisa aja seperti itu. Fat emboli walaupun jarang tapi bisa-bisa aja terjadi. Lalu it's very rare kan ya, Dok ya? Yeah, it's very rare, but can happen. Tapi tetap harus dibahas ya. Betul ya. Apalagi kalau kita ngambil areanya juga lumayan luas, itu resikonya pasti akan lebih meningkat. Iya, gitu. iya. Selain dari fat emboli adalah infection, ya infection di mana bakteri itu bisa datang dari mana aja, bisa pas selama pengerjaan atau pas udah pulang ke rumah. Itu bisa aja ya. Bakteri itu bisa mungkin kadang-kadang butuh 50 bakteri baru jadi infeksi, tapi kadang-kadang cukup 10 bakteri untuk bisa menjadi infeksi ketika orang itu daya tahan tubuhnya rendah. Okay. Lalu yang most common dan kadang-kadang sering terjadi dan inevitable kadang-kadang itu kontur irregularities. Ya. Bisa retouch? Bisa aja. Tapi sebenarnya tergantung dari kulitnya juga ya. Jadi misalnya kalau kulitnya masih kencang, with proper teknik sebenarnya bisa rata. Pengambilannya bisa rata. Jangan terlalu dalam, tapi jangan terlalu superficial. Itu biasanya rata, aman-aman aja. Tapi kalau misalnya kulitnya memang udah kendur, bergelombang, dan lain-lain, dari awal kita udah harus kasih tahu ke pasiennya, expectation-nya. Yeah. It will not be 100% perfect. It can only be 60 to 70% perfect. Can you deal with that? Can you live with that? Do you accept that? If you can, then we go. If you don't, then don't touch. Karena ketika dokter sudah melakukan suatu tindakan, hasil akan menjadi tanggung jawab dokter. Tapi kan kadang-kadang pasien suka, nggak apa-apa dok, nanti urusan nanti gitu. Tahan dulu ya. Saya bilang begini ya, ini akan jadi begini. So, pertama sebelum tahu liposuction, maksudnya sebelum tahu sebenarnya liposuction itu bisa dilakukan untuk bagian-bagian yang mana aja sih. So aku dulu pikir untuk back of your thighs sometimes kan suka ada kayak dimpling effect. Yes. Aku pikir liposuction itu bisa buat itu, tapi ternyata katanya liposuction could make it worse. Could make it worse, betul. Namun, why? Maksudnya kan sebenarnya selulite sendiri itu terbentuk karena apa? Karena dia kulitnya nge-stretch, terus mengurus. Bukan tumpukan lemak ya? Kulitnya biasa. Oh, I see. Jadi kayak kulit jeruk atau kering-kering ya. Iya. Itu juga apalagi dengan bertambahnya umur, elasticity kulitnya tuh udah nggak sebagus pas kita muda. Jadi ketika dia stretch, dia mengecil lagi, dia udah nggak bisa ngerapet lagi. Nah, a lot of things can be done actually. Salah satunya adalah fat grafting di daerah situ, karena fat itu ada stem cell effect-nya, bisa memperbaiki gelombang tersebut, dan kita bisa menggunakan laser juga untuk kencengin kulitnya di daerah tersebut. Ya, dan bisa juga dengan menggunakan collagen stimulator. Collagen stimulator itu biasa dipakai di muka ya. Dia bisa mencetuskan formasi kolagen yang baru. Itu bisa dikerjakan beberapa kali, disuntikan di bawah kulit.
itu juga will greatly improve the texture of the skin kalau Okay, memang. so liposuction is not your cellulite, it's not for your cellulite. Iya, it's not. It's not ya, oke, It's not. keren bisa juga. Bisa. Maunya banyak. So dok, jadi gini kan liposuction, ada pasien yang udah liposuction, tapi dia punya lifestyle nggak ganti nih. Iya. Jadi bisa liposuction tetap makan sebanyak mungkin karena dia pikir nanti bisa liposuction lagi. Boleh nggak sih dok? Bisa gitu lah. Jangan ya, jangan ya. Jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Ya, jadi maksudnya aku mau nanya adalah liposuction itu boleh nggak sih di-repeat dalam waktu dekat? Oke, sebaiknya sih jangan terlalu dekat. Kalau misalnya saya pribadi, saya sarankan 1 tahun atau lebih, karena body itu perlu healing time ya, untuk dia properly heal aja tuh dia butuh sekitar 6-8 bulan, apalagi kita udah melakukan tindakan lagi. Badan kita itu ada yang namanya fibrotic tissue, jadi jaringan parut atau scar. Di perut juga bisa terjadi scar, di mana jaringan-jaringannya jadi mengeras. Ketika kita melakukan suatu prosedur yang terlalu agresif dan terlalu sering, itu bisa terjadi scar juga. Jadi keras-keras gitu, keras-keras dan irregular. Sorry ya, lifestyle after liposuction itu benar-benar harus dijaga. Benar-benar dijaga banget. Harus dijaga ya. Tapi katanya kalau udah liposuction, katanya yang bagian yang udah pernah di liposuction tuh nggak akan segede seperti sebelumnya. Bisa aja. Tapi makannya harus banyak banget. Oh, oke. Nanti tapi tumbuh di lemak-lemaknya di tempat yang lain, dok. Betul, iya. Aduh, makanya mendingan healthy lifestyle aja. Iya. Tapi memang salah satu benefitnya dari liposuction itu ya, karena kita udah ngambil lumayan banyak lemaknya, jadi kalau dia mau membesar lagi juga lebih belakangan istilahnya. Oh, nggak akan. Jadi udah nggak stubborn lagi fatnya ceritanya. Betul. Okay, now can we talk a little bit? Is the trend right now. Can we talk a little bit more about upper lid? Lid blepharoplasty? Iya, blepharoplasty. Atau lower blepharoplasty juga ya. Iya. Oke. Memang blepharoplasty itu buat orang-orang yang sudah, kalau yang atas, dia ketika dia merasa matanya kelihatan capek, lelah, atau kepengen mata yang lebih kebuka, atau mau ada sudut mata yang lebih lancip, atau lebih terbuka, atau mau lipatan mata yang lebih gede. Nah, itu masuk kategori dari upper blepharoplasty. Nah, kalau yang bawah itu biasanya karena kantong mata, kulitnya kendur, dan juga ada lemak di bawah mata yang ngejendol keluar. Nah, itu yang paling sering biasanya ya. Jadi definisi dari blepharoplasty itu adalah operasi yang dilakukan pada mata atas maupun mata bawah gitu. Dan biasanya yang bisa melakukan blepharoplasty itu biasanya dokter kulit, dokter mata, ataupun dokter bedah plastik. Jadi 3 ini ranahnya bisa mengerjakan area mata istilahnya ya. Kalau mata atas itu banyak, kalau dari Asia Timur gitu ya, kebanyakan mereka maunya gedein mata. Ya, tahu ya, memang orang nggak ada puasnya. Dan terutama atau orang yang sudah mulai berumur, jaringannya sudah mulai kendur, kulitnya mulai kendur, kadang-kadang dia bisa menutupi sampai bawah, sampai udah nutupin pandangannya. Oh, jadi bisa buang supaya kulitnya dihilangin, supaya dia bisa ngeliat lagi. Itu namanya ptosis ya. Ptosisnya tapi karena kulitnya menghalangi. Lalu ada juga yang namanya ptosis karena kelemahan otot. Jadi eyelidnya cuma bisa kebuka setengah karena otot pengangkat matanya itu kendur. Yang dibenerin muscle ya dong, bukan? Muscle, right? Betul. Ya, jadi assessment begitunya. Masalahnya di mana nih? Di otot, di lemak, di kulit. Gitu. Masalahnya mau cantik aja, dok. Gitu. Ya, betul. Nah, dokternya harus pinter-pinter untuk mengidentifikasi where is the problem. And, when we find the real problem and we fix it,
impact-nya pasti akan kelihatan. Oke. Gitu. Nah, lagi-lagi ke pengerjaan semuanya maunya bareng gitu. Jadi kayak lipolase sama bluff-nya juga bareng gitu, boleh nggak? Aku saranin sih di beda hari ya. Di beda hari. Apalagi kalau surgeonnya cuma satu atau at least 2 aja sebenarnya kerjain bluff tuh lama. Lama ya? Lama, karena kerjaannya detail ya. Kerjaannya harus pelan-pelan, hati-hati, karena beda 1 mili aja tuh udah beda gitu kan. Aduh, iya kan harus benar-benar sama ya. Iya, Kanan dan kiri. ingat, operasi itu kan kerjaan tangan, kerjaan manusia. Ketika manusianya capek, lapar, ngantuk. Aduh, iya jangan. Di matanya beda sebelah dok. Jangan ya. Tapi itu kalau cuma mau blepharoplasty sendiri, Ya, lama nggak pengerjaan? oke. Atas kira-kira 1 sampai 2 jam, bawah sekitar 1 sampai 2 jam. Jadi kalau mau atas bawah ya siapkan sekitar 4 jam, 4 jam. sampai kadang-kadang bisa 6 jam. Kalau misalnya perdarahannya banyak atau complicated anatominya, itu bisa sedikit lebih panjang. Nah, tadi kalau misalnya yang mau goalnya tadi akan at the end of the day dia pingin surgery. Tapi along the way dia udah pernah filler, udah pernah collagen stimulator juga di under eye. Itu gimana dong? Oke, kalau misalnya dia sudah ada filler, kadang-kadang kita cairin dulu fillernya. Oke. Ya, cairin dulu fillernya mungkin mulai 2 bulan, lalu 1 bulan sebelumnya gitu ya, supaya pas kita pengerjaan si blepharoplasty bawahnya misalnya ya, kita udah tahu, oh ini tuh filler, oh ini udah nggak ada fillernya, oh ini tinggal lemaknya aja, berarti gue harus ngambil yang ini gitu, yang ini lemak yang ini gitu. Jadi kita punya judgement, surgeonnya nggak clouded gitu, jadi nggak buram istilahnya. Jadi disarankan memang kalau filler-fillernya diencerin dulu. Tapi kalau collagen stimulator biasanya harus lewat dari 6 bulan. Oh, Ya. malah lebih lama ya? Ya, karena collagen stimulator itu nggak bisa dianjurin. Dia kalau udah masuk ke kulit, dia itu akan ada volumenya sampai 6 bulan, lalu dia akan menghilang, baru digantikan dengan kolagen baru yang dihasilkan oleh badan sendiri. Jadi untuk memastikan dia udah nggak ada volumenya itu, biasanya kita tunggu sekitar 6 bulan, baru kita bisa bilang gelnya itu udah nggak ada. Oke, terus jahitannya dok? Jahitannya itu biasanya close to the lash line, as close as possible sih, ya, supaya pas nanti dibuka jahitannya nggak kelihatan. Jadi nggak kelihatan nih? Nggak kelihatan harusnya, ya. Nah, tapi kembali lagi, setiap orang penyembuhannya beda. Ekspektasinya tinggi nih dok, aduh gimana dok? Iya. Ada orang yang penyembuhannya tuh bisa bagus, rapi. Ada orang yang keloidan. Oh. Iya. Kalau keloidan itu biasanya kita suntikin anti keloid supaya dia nggak tumbuh tambah besar. Tapi juga ada namanya hypertrophic. Ya, hypertrophic itu sebenarnya penebalan, tapi dia nggak segede keloid. Kalau keloid kan tumbuh terus. Kalau ini cuma penebalan biasa. Nah, itu juga disuntik supaya kempes. Ada solusinya ya? Ada solusinya. Nah, itulah pentingnya dari aftercare. Oke, tapi ada nggak sih tes dulu, misalnya ini pasien bakal jadi keloid atau enggak gitu ada? Biasanya kita lihat dari historinya, dari keluarga ataupun dari pasiennya. Biasanya udah punya bakat keloid dok. Nah kalau misalnya udah ada bakat keloid, kita harus lebih hati-hati dalam motong kulit. Oke. Iya. Sounds so scary. Iya, dan mungkin juga kita bisa mengurangi keloid itu tuh tambah gede karena ketika ada tarikan, ada pull. Kita mengurangi tegangan pullingnya itu. Jadi misalnya kita bisa menggunakan seperti tape, kita gantung ke atas, kita tempel ke atas, supaya ini nggak ke-stretch ya? Nggak berat ke bawah. Gitu. Atau kita bisa menggunakan botox sedikit untuk biar matanya nggak terlalu biar relax ya. Biar relax supaya nggak terlalu banyak gerakan. Oke, blepharoplasty sendiri atas dan bawah boleh dikerjakan berbarengan. Bisa dikerjakan berbarengan, betul. Kalau pasiennya tidur sih mendingan kerjain barengan. Tapi kalau misalnya pasiennya awake, disarankan satu-satu karena 4 jam kerjain mata itu lumayan
Lama lama. loh itu, 4 Iya. jam. Dan orang biasanya bosan. Kalau Oke. liposuction kan dia bisa sambil nonton film ya Iya. di handphone gitu. Tapi kalau Oh iya, blefaroplasty banyak yang liposuction sambil nonton film. banyak. Oke. Banyak, biasanya kayak gitu. Misalnya mereka tidak mau dibius tidur, biasanya mereka udah download drama Cina, dracun gitu ya. Jadi mereka tinggal Oke. tiduran sambil nonton gitu. Enak ya dok, Iya. enak banget. Oke, terus yang si blefaroplasty sendiri tadi berapa lama dok recovery-nya? Blefaroplasty itu recovery bengkak-bengkaknya sama 3 hari 4 hari, lalu dia mulai turun. 7 hari sudah lepas jahitan. Biasanya 1 minggu lagi aku tambahin plester supaya nggak stretch. Datang lagi? Nggak langsung. Setelah aku lepas jahitan, aku langsung plesterin Oke. selama 1 minggu, lalu pasiennya boleh lepas. Tapi dia swellingnya rada lama turunnya, soalnya mata itu adalah area yang kecil, tapi dia berongga, jadi dia keisi cairan bisa lumayan banyak. Sekitar 6-8 bulan baru kita bisa lihat hasil lama akhirnya. ya. Betul. Kalau wrinkle di bawah mata, Iya, itu bisa keambil juga nggak? Pas wrinkle bisa. bisa jadi keambil gitu, jadi kayak pas lagi Bisa. under. Oh Bisa nice. pas kita potong kulit ya. Iya, tapi biasanya kita lihat-lihat kulit untuk diambilnya banyak atau enggak. Oh oke. Kalau for example like yours, mungkin ya, yours is very nice, very perfect. Dan walaupun kadang-kadang kita sebagai manusia kan nggak ada puasnya ya, Iya, kadang-kadang kita betul. pengen, aduh ada kerutan mau ditarik aja dok gitu. Iya. Mungkin I wouldn't do it karena nggak banyak dan terlalu risky untuk kita potong, kita jahit dan lain-lain hanya untuk wrinkles yang sekecil itu, Oke. which is bisa kita tangani dengan cara lain. Oh ada lagi solusinya kalau nggak mau Banyak, surgery. ya. Kita bisa thermage eye, kita bisa microneedling RF, kita bisa laser. Kerutan-kerutan seperti itu yang ringan gampang dihilangkan without surgery. Oh oke. So ekstrim, mau tiba-tiba langsung surgery aja ya kan? Iya. Jadi kita selain tarik-menarik, kita juga harus mengembalikan skin quality-nya ya. Kekenyalannya, kerutan halusnya, health-nya lah istilahnya. Oke, I see. Dok, aku kalau ngomongin budget, Iya, boleh nggak sih tuh? boleh. Boleh ya? Boleh banget. Kalau ngomongin budget, jadi kan tahu yang penonton harus nabungnya berapa untuk arm liposuction sendiri. Itu kira-kira? Oke, arm liposuction itu range-nya banyak ya. Kalau misalnya let's say di Indonesia lah ya, di Indonesia ada yang biasanya sekitar 25 juta and above ya. Kalau misalnya dia menggunakan mesin-mesin yang lebih canggih, biasanya tend to be a little bit more expensive. Biasanya sekitar bisa sampai 40-60 bisa kok ya. Dan per area itu biasanya sekitar 60-80 juta is very common sekarang di Jakarta ya. Oke. Kalau dulu banget saya ingat banget, saya pertama kali belajar lipo mungkin bertahun-tahun yang lalu, itu satu area itu 30 juta. Oh. Ya, mungkin kayak 10 tahun yang lalu lah gitu. Waktu itu saya memang tahu itu di surgeon yang memang well known lah istilahnya. Jadi dia memang udah premium. Premiumnya di zamannya lah istilahnya. 30 juta. Lalu kalau sekarang kita ngomongin premium itu sekitar 80. 70, 80. Oke. Iya. Oke, kirain tadi yang apple to apple-nya tuh premium sama premium. Oke, I see. Pikir tadi yang 25, zaman dulu tuh 30. Oh, iya. enggak. Itu semuanya balik lagi ke biasanya ya, karena facility-nya, terus aftercare-nya, terus alatnya juga ya, terus bandage, obatnya, terus apakah pakai anestesi atau enggak, terus apakah mau di fat graft atau tidak, itu semuanya Ada additional it sendiri adds ya. up, kecil tapi ya gede juga. Ya, akhirnya gede juga. Oke. Tapi actually kalau memang ada dokter yang bisa mengerjakan dan memang cocok sesuai indikasi, and it can gives you happiness and it can
make your lifestyle atau confidence lebih bagus, Lebih gitu bagus, ya. iya. Sometimes ya worth it nggak worth it itu relatif. Iya, of course. Ya, itu relatif. Dan sometimes juga kita bayar dari expertise-nya si dokter itu. Jam terbang, expertise, dia belajarnya di mana. Karena, let's say, untuk seorang dokter, dia bisa jadi dokter itu sekitar 7 tahun. 6-7 tahun termasuk internship, lalu termasuk spesialisasi lagi tambah 4-5 tahun, lalu termasuk training lagi, specialty apa dikhususin lagi ke bidang surgery apa gitu ya, itu butuh waktu lagi dan di luar negeri dan of course luar negeri juga uang sekolahnya juga lebih gede gitu kan. Ya, jadi sebenarnya kos-kos itu adalah gabungan dari semua itu. Dari alat, dari peralatan, dari obat, dari skill dokternya, dari facility. Kita ngerti banget, soalnya kita punya teman, kita udah punya anak semuanya nih, dia masih belajar lagi. Jadi kita benar-benar we really appreciate her time gitu. Her time, ya. Kita ngerti kalau susah gitu jadi dokter. Ya kan? Jadi nggak cuma message ayo kita ngopi yuk, nggak mungkin. Kita tahu kalau dia sibuk gitu. Iya. Dan yang memang kenapa yang bikin cost kayak surgery itu can be quite expensive is the details ya. The sterility, peralatannya semuanya harus diset sterilitas satu-satu, masukin ke kantong steril, terus korset belum ada buatan Indonesia. Iya, anestesi dokter juga beda. Semuanya masih banyak yang mahal-mahal lah istilahnya yang kita pakai gitu ya. Itu yang bikin sometimes surgery can a bit costly. Oke, compression garment udah dari sini juga kan ya? Dari sini kita sediakan. It's made in Brazil. Wow. Yeah, Brazilian, they're very advanced. They're number one, I think ya. They're very advanced. I know. Tentang body contouring ya. Body contouring, makanya. Jadi kalau misalnya kita cari itu ya di pasaran mungkin made in China, made in Brazil. Yang paling leading ya pasti made in Brazil. Ya, setiap negara punya keunggulan masing-masing, betul-betul. Like Japanese, maybe they're very advanced with shampoos, soap. Ya kan udah dari puluhan tahun yang lalu. Brazil ya dari garment ya. Oke, so kalau di Mahali Surgery, korsetnya dari Brazil. Brazil. Okay, that's amazing. Yeah, and also walaupun kita pakai compression garment, itu juga perlu didetailin lagi. Nggak boleh terlalu kecil, nggak boleh terlalu longgar. Nggak boleh terlalu loose, betul. Betul, dan cara pakainya, lepas pasangnya, durasinya juga harus diatur. Karena ketika orang nggak lepas-lepas atau posisi duduknya dia nggak bagus, misalnya perut ya, dia posisi duduknya begini atau begini, bercetak. Terus? Iya, jadi sebaiknya memang nggak terlalu banyak bergerak dulu. Kalau misalnya sedang operasi perut depan, terutama ya perut depan, atau kita bisa menggunakan kayak penahan, foam papan gitu, supaya kita nggak terlalu membungkuk ketika kita lagi duduk. Gitu. Karena itu nanti kadang-kadang bisa membentuk cetakan. Kalau misalnya position duduknya nggak bagus atau nggak di store, nggak di lymphatic massage, after treatmentnya kurang, itu bisa efek banget. But I'm so amazed that it's from Brazil. Yeah, from Brazil. Okay, thank you so much Dok for your time. Thank you so much. Kayaknya kalau ngomongin si liposuction bisa 4 episode ya. Banyak banget. Tangan ya kan, kaki semuanya, pokoknya lebih lean badannya. Lebih lean. Iya, tapi tetap liposuction is not an easy way out. You still have to keep the lifestyle even after the liposuction. Iya, itu yang paling penting. Dan itu yang paling penting. Thank you so much, Dok. Thank you so much. Thank you so much. So thank you so much. Thank you for watching. If you really enjoyed the topic today, please follow us on Instagram, on YouTube, on TikTok. And please send us DM what else, or is there any topic you want us to discuss? Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you. No, thank you.
tunggu bentar ya. Ini bloopersnya masuk